Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kesehatan adalah salah satu kewajiban mutlak yang harus dimiliki setiap manusia. Kadang sehat, kadang sakit. Ketika sehat bisa menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar. Ketika sakit, selalu tiduran atau istirahat total di atas kasur. TB adalah singkatan dari tuberkulosis. Kadang-kadang disebut sebagai penyakit TB. TB merupakan infeksi bakteri menular yang terutama menyerang paru-paru, namun juga bisa mempengaruhi bagian tubuh lain seperti otak, ginjal, atau tulang. Mycobacterium tuberculosis adalah nama mikroorganisme penyebab tuberkulosis. Meskipun gejala tuberkulosis mungkin berbeda-beda, seringkali gejalanya berupa batuk kronis, demam, kelelahan, penurunan berat badan, dan terkadang dahak berdarah. TB adalah penyakit berbahaya yang jika tidak diobati dapat berakibat fatal. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahapan, di antara sebagai berikut. 1. Infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TB terhirup oleh hidung atau mulut hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. 2. Infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi. Sehingga, orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. 3. Infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Gejala TB paru. Ciri-ciri TB paru yang menginfeksi seseorang pada awalnya memunculkan gejala utama sebagai berikut. Sesak nafas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dada terasa nyeri. Selain gejala TB paru di atas, adapun gejala yang biasanya muncul. Di antaranya adalah demam, menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan menghilang, berkeringat di malam hari. Kemunculan gejala-gejala tersebut biasanya akan berbeda di beberapa orang, sehingga antara satu dan lainnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Apabila Anda merasakan beberapa gejala di atas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis TB paru. TB adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan, tepatnya organ paru-paru. Berikut ini beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan penyakit TB paru. Tes darah melalui tes darah. Dokter akan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dari tes ini akan diketahui apakah seseorang memiliki TB laten atau aktif. Tes dahak. Setelah melakukan röntgen dada dan dokter menemukan indikasi TB, maka akan dilakukan tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Tes Mantoux. Tes ini menggunakan alat bernama TST untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Kemudian, dalam 48-72 jam, dokter akan memeriksa pembengkakan pada posisi penyuntikan. Bila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif TBC. Pengobatan TB paru meski berisiko fatal, namun TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6-12 bulan. Obat TB paru umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap yaitu intensif dan lanjutan. Komplikasi penyakit TB paru. Saat seseorang mengidap TB paru dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka kemungkinan komplikasi saat bisa terjadi seiring berkembangannya. Bakteri TB paru tidak hanya menginfeksi paru-paru tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TB adalah sebagai berikut. Kerusakan sendi, kelainan pada jantung, nyeri punggung, masalah pada ginjal dan hati, peradangan selaput otak, atau meningitis. TB adalah penyakit genetik. Ini adalah MITOS. Infeksi TB hanya menyerang paru-paru. Ini juga merupakan MITOS. Berbagai makanan dengan penderita TB dapat menularkan penyakit. Ini adalah fakta. Penyakit TB tidak dapat sembuh. Ini adalah MITOS.
Orang yang terinfeksi TB sudah pasti sakit itu hanya mitos. Begitulah sekilas tentang TBC. Saya sendiri mulai merasakan tidak enak badan dari bulan Agustus tahun 2023. Pada saat itu saya mengalami batuk tapi tidak sering. Sehingga saya minum obat batuk bel di apotek Medono. Setelah dirasa tidak sembuh, maka berganti obat dengan obat batuk lainnya. Masih belum sembuh, ganti obat batuk juga. Sehingga saya dan istri seperti biasa kerja dan jalan-jalan seperti masih sehat biasanya. Akan tetapi kali ini batuknya lama dan istri melihat ada perubahan berat badan suami, makin lama makin kurang. Padahal makan banyak dan sering. Suami berusaha untuk sehat dengan minum obat batuk teratur setiap hari. Ketika pergi ke Bandung tanggal 1 September tahun 2023 saya ketemuan dengan para sahabat dan bilang saya makin kurus. Suami pun bingung sendiri, kenapa bisa kurus? Keesokan harinya kami berdua pergi ke gedung set. Pada saat ini ada acara, seharian kita di luar rumah. Sampai pada malam harinya suami dahaknya berdarah, bukan dari batuk berdarah. Keesokan harinya mau ke dokter masih tutup, karena hari Minggu, maka kami jalan-jalan setengah hari. Di parkiran batuk dan dahaknya keluar darah lagi. Kami putuskan untuk diem di rumah, istirahat supaya badan fit kembali. Hari Seninnya, kami sekeluarga ke dokter di daerah Dagu, Bandung, dan hasilnya paru-paru saya bagus. Dikasih obat batuk belnya, saya tanya perlu ronsen untuk melihat paru-parunya. Dokternya bilang tidak perlu. Maka ya sekeluarga lege, saudara kebetulan ada yang dokter menyarankan untuk tes dahak di puskesmas. Setelah dari dokter kami memutuskan untuk istirahat beberapa hari di Bandung. Setelah seger dan kuat jalan jauh, baru kami pulang ke Pekalongan. Sesampainya di Pekalongan, kami membuatkan orderan untuk para pelanggan tercinta Dapur Alit Pekalongan. Hari Senin kami cek dahak ke puskesmas. Kami berangkat pagi diperiksa segalanya, dan ditanya ini itu, hari Jumat akan dikabarin hasilnya. Kalau tidak dikabarin berarti negatif, ya sudah kami pulang dan ketemuan dengan para sahabatnya istri sampai malam. Hari Jumat pun berlalu tanpa ada kabar dari puskesmas, berarti saya negatif TBC. Ya sudah suami aktivitas seperti biasa, bermain dengan para keponakan seperti biasanya. Tetapi batuk belum sembuh juga, maka suami coba periksa ke dokter. Sesampainya di sana disarankan ronsen paru-paru. Setelah di ronsen dibacakan oleh dokter, katanya paru-paru suami ada fluid, padahal suami tidak merokok, tidak minum minuman keras kecuali es batu, tidak aneh-aneh, dan suami disarankan tes dahak. Kita sudah tes dahak tapi hasil belum dikasih tahu ke kami. Sampai hari Rabu saya ke dokter belum ada kabar dari puskesmas. Akhirnya dokter Ammar Bashir menghubungi temannya di lab puskesmas dan langsung keluar hasilnya positif. Betapa kagetnya dikasih tahu begitu, bingung mesti ngapain, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, googling semuanya, dan akhirnya tahu bahwa penderita TBC sendok, garpu, piring harus dipisah, para keponakan harus dipisahkan dulu dari suami harus kuat. Dan demi kesehatan seluruh keluarga, seperti diisolasi. Hari Jumatnya ditelepon oleh puskesmas dan memberitahu bahwa tes dahak hasilnya positif. Dari pertengahan September hingga awal Oktober tidak ada kabar apapun. Setelah dari dokter Ammar baru diberitahu hasilnya, mungkin sudah takdir saya begitu. Tanggal 5 Oktober tahun 2023, saya mulai berobat ke puskesmas dan dikasih obat mie minum sehari 4 tablet. Efek sampingnya ya, ketika buang air kecil warnanya kuning pekat. Awal minum obat asam lambung naik, lemas, mual, mengkeret, demam kumpul semua, aja di kasur saja untuk beberapa hari. Mungkin stres menghadapi penyakit TBC baru kali ini dan pengobatan dan minum obat selama 6 bulan, jangan sampai berhenti. Minggu awal banyak keluhan karena badan belum beradaptasi. Minggu kedua baru bisa beradaptasi, mulai bisa beraktivitas seperti semula dan mulai lagi bisa jalan-jalan lagi. Berat badan suami dulunya 73 kg, sekarang 60 kg. Penurunan yang drastis, dan pihak puskesmas minta berat badannya ditambah, walhasil makan dengan porsi kuli, 3 kali sehari ditambah jajan, kulkas pun penuh isi jajanan. Pada saat bulan kedua pengobatan dan tes dahak, suami sudah dinyatakan negatif, tetapi obat terus diminum hingga bulan ke-6, sudah ada harapan sembuh lebih awal,
TP Puskesmas selalu mengingatkan untuk minum obatnya teratur sesuai petunjuk dari pihak puskesmas. Nurut aja deh. Yang penting sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan kami lalui dengan penuh sukacita, aktivitas seperti biasa seperti tidak terjadi apa-apa, karena yang tahu hanya keluarga kecil, beberapa teman dan sahabat dan orang tua. Bedanya cuman pakai masker kemana-mana, alat makan tetap dipisah sama istri. Sampai di hari anniversary pernikahan kita berdua jalan dan ngerayain berdua saja, dengan situasi masih penderita TBC yang sudah negatif, dan masih banyak perjalanan ke lainnya. Sampai akhirnya di bulan Ramadan tetap minum obat dan ke puskesmas, tangan ada rasa kesemutan, setiap kali naik motor atau nyetir mobil ada aja bagian tangan kesemutan, minum obat tambahan. Di akhir bulan Ramadan masih harus kontrol ke puskesmas, padahal perhitungan sudah selesai pengobatan pertengahan puasa, minggu kedua Ramadan tes dahak hasil negatif, dan minggu keempat Ramadan tes dahak lagi. Ketika diantar ke laboratorium puskesmas, petugasnya bilangkan sudah tes dahak. Kenapa tes dahak lagi? Suami pribadi kurang tahu. Awal April ke puskesmas lagi dikasih wejangan supaya jaga kondisi, fit terus jangan sampai lengah. Setelah itu mudik lebaran ke Bandung dengan perasaan lega dan berkumpul dengan keluarga tanpa takut apapun ya. Dan alhamdulillah orang tua dikabarin terus perkembangan suami. Selama masa pengobatan TBC saya dan istri tetap jalan-jalan wisata keluar kota supaya bisa bersyukur dan melihat ciptaanmu ya Allah. Ada beberapa tempat yang berulang kali kami kunjungi berdua saja bersama istri. Dan saya di kartu kuning untuk mengetahui perkembangan dan sudah berapa lama berobat, serta harus meminum obat setiap hari 4 tablet dan besar-besar 1 pilnya. Bosen udah pasti. Pengen sembuh, ya harus lewatin tahapannya. Sampai selesai. Pil ini totalnya 224 tablet, diminum sehari 4 tablet, diminum selama 8 minggu, bayangan aja bagaimana rasanya. Sampai akhirnya seminggu 3 kali Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu libur tidak minum obat berbarengan dengan libur kerja pegawai negeri sipil. Total tabletnya 224 tablet, diminum 3 kali seminggu, sekali minum 4 tablet, selama 8 minggu. Menyenangkan bukan? Total obat yang sudah diminum yaitu 448 tablet selama 6 bulan, dan suami minum setelah bangun tidur dan perut kosong. Saran saya kepada yang masih dikasih ujian TBC, berpikir positif, sabar. Karena sejatinya sakit itu sebagai pengingat kita kepada Yang Maha Menciptakan kita dan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Semangat sembuh. Ikuti perintah petugas puskesmas. Dan bagi yang belum, jangan sampai kena TBC, gak enak banget, dipisahin dari anak kecil, kasur dijemur tiap minggu. Oleh sebab itu, jaga kondisi tubuh agar fit terus olahraga. Jaga keluarga agar sehat selalu.